Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Nenek Mujiati. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Sedang mengapa sahabat? Sedang bersama keluarga kan? Quality time? Semoga bahagia. Kalau nenek ini melihat barang-barang begini tergeletak di mana-mana, tetangga punya, diletakkan di samping rumah, di rumah saya juga ada, ngeres rasanya. Di samping itu juga nenek baru belanja ini sudah dimasak sudah lebih nih, masih ini mie masih banyak. Ada belanjaan lagi juga ini, ada teh, kopi, gula dan lain-lain. Tempatnya hanya kresek begini. Aduh, juga nenek belanja beras, nggak ada tempatnya. Lemari nenek kecil sempit, nggak punya dispenser beras. Nenek pikir-pikir, nenek ingin menggunakan galon bekas ini untuk wadah bahan pangan. Bukan hanya bahan pangan saja, wadah yang lain juga bisa. Caranya sangat mudah. Sahabat ingin tahu? Ikuti tutorial nenek sampai selesai, jangan di-skip-skip ya supaya tidak gagal paham. Nanti kalau sudah mengikuti sampai selesai, kalian merasa cara nenek kurang baik, beri masukan nenek ya, tulis di kolom komentar. Mungkin juga ada yang cara nenek ini menjadikan inspirasi. Terima kasih. Caranya sangat mudah ini. Galon ini dipotong sini, muter sampai putus boleh, nggak putus juga boleh. Motongnya juga mudah. Kalau nenek menggunakan peso yang runcingnya ini untuk mengawali, tajam ini untuk memotong. Kalau sahabat punya solder, gunakan solder. Kalau pakai solder mudah, tinggal sudah panas cus, mubeng udah jadi. Nah, nenek akan mencoba memotong ini. Kalau sulit diawali pakai paku panas, pakai besi panas, dilubangi dulu. Nih, nenek akan mencoba. Akan melubangi dulu pakai paku panas. Nih, pakunya sudah saya beri tangkai. Kalau belum ada paku yang bertangkai, gunakan lap. Di pangkal pakunya pakai lap supaya tangannya tidak panas. Nih, kalau sudah panas, untuk mengawali memotongnya. Ya, sudah ada awalannya. Kamu minggir dulu ya, supaya longgar. Mari, sudah ada awalannya. Tinggal dipotong.
seperti ini. Sampai putus juga boleh, nanti dipasang lagi. Kalau nenek enggak sampai putus, begini saja. Terus ini dihaluskan. Karena ini kemungkinan tajam, kalau mengenai tangan mungkin sakit. Dihaluskannya pakai amplas, boleh. Pakai api juga boleh. Nah, begini. Sudah jadi. Nah, bisa dibuat kancing di sini. Caranya ini dilubangi lalu dipasang kawat. Saya lubangi lagi pakai lilin lagi, paku panas. Ini pangkalnya di sini. Kuncinya kira-kira lurusnya di sini. Ya, sambil menunggu melubangi, saya akan menyapa sahabat. Sahabat, terima kasih kalian setia mengikuti channel Nenek. Setiap video Nenek muncul di beranda sahabat, sahabat selalu klik nonton sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa juga nanti ya setelah nonton, berikan tanda like, komen yang mendukung, share ke teman sosial media Anda. Bagi sahabat baruku, selamat datang di channel Nenek. Semoga menginspirasi. Seperti sahabat lamaku juga ya, setia sama channel Nenek. Setelah nonton nanti, beri tanda like, komen yang mendukung, share ke teman sosial media Anda, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasi diaktifkan. Ya, ini sudah panas, saya tekan. Nih, kalau menggunakan paku panas, meninggalkan warna hitam, tapi bisa dibersihkan. Kalau menggunakan solder, bersih, putih, bagus. Nenek nggak pakai solder, nggak punya. Belum pasang. Keras juga kamu ya. Nah, sudah. Ini dipasangi kawat. Dipelengkungkan seperti ini. Masukkan. Terus dalamnya dibuka supaya tidak lepas. Ini jadinya seperti ini. Nah, yang atas juga dipasang. Beda caranya. Ini untuk pengaitnya. Yang seperti ini. Terus dipelengkungkan. Nah, nanti kalau untuk menutup seperti ini.
grab, lalu ditutup, ini nyantel masuk sini, nggak lepas, tuh nggak lepas. Nah, cara menyimpannya ini bisa sekaligus masukkan begini dengan kreseknya. Bisa juga satu persatu ya, bisa. Masukkan minyak dulu. Terus masukkan kopi. Nah, ini kalau teh tetap dibungkus pakai plastik supaya aroma harumnya tidak menguap dan aroma harum nanti dari kopi tidak masuk ke sini, tidak campur baunya. Gula karena tipis, khawatir tersentuh itu sobek, tetap dalam bungkusan. Lalu ditutup, dikunci begini. Jadi deh. Jadi tuh. Nah, kalau akan mengambil, dibuka. Ambil yang mana? Tinggal diambil. Tidak hanya untuk mie dan gula teh tadi, untuk yang lain juga bisa. Coba ini sekarang saya keluarkan untuk mencoba menyimpan yang lain. Misalnya, nenek akan menyimpan beras di sini. Ini berasnya. Tinggal dimasukkan, mau dituang begini juga bisa. Mau dengan plastiknya, ya kalau di kota membelinya per liter, 2 liter, 3 liter, bisa dengan bungkusnya masukkan ke sini. Kalau akan mengambil, ya mudah saja, tinggal ambil seberapa perlunya. Tangannya nyenggol ini. Tapi kan tadi sudah dihaluskan, nggak terluka. Mari, misalnya sudah terisi penuh, akan mengambil, tinggal ngambil saja. Sudah selesai ngambil, ditutup begini, dikunci lagi begini, nggak khawatir kemasukan tikus. Tikus nggak bisa masuk. Mari, sahabat kan suka yang indah-indah. Bisa ini diberikan hiasan, ditempeli gambar sesuai dengan selera sahabat, ditempel begini. Sahabat punya gambar yang bagus kan? Nah, ini pasangi gambar. Dilem pakai isolasi bisa, dilem pakai lem plastik bisa, apa saja yang ada bisa digunakan, silahkan gunakan.
sudah diberi gambar seadanya. Sahabat setiaku, demikian tadi cara nenek membuat tempat beras atau tempat persediaan pangan yang lain. Alhamdulillah, galon bekas jadi tidak berserakan dan makanan nenek ada tempatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial nenek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.